Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ana bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabb wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat sekalian, kan, kepada para tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang kita muliakan urung-syik kitanya mandum yang berhadir, kepada kawan-kawan muda yang berhadir, rakan-rakan ngon-ngon mandum, kepada tamu spesial kita tadi yang telah para seniman kita yang telah hadir dan melaksanakan penampilan tadi yang sudah kita tonton bersama. Bang Fuadi, terima kasih banyak. Orang muda tapi haba Tuhan. Ya, orang muda haba Tuhan. Jadi dah merempok lagi ya. Insyaallah penampilan beliau kemudian nantinya insyaallah akan kita minta lagi selanjutnya. Mudah-mudahan ada ide-ide segar bagaimana mengingatkan kita kembali nuansa Aceh yang lebih lagi. Urun syik kamu pernah dengar PM Toh jemen ya, insyaallah insyaallah lebih daripadanya baju-baju saho jid gelestarikan kiban nuansa Aceh jemenyan dalam nuansa hikayat yang lebih, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Betul juga terima kasih kepada ananda kita dan nuan getanyo Fandol tadi, Irfan nama ganyan. Man Irfan punya Irfan kan biasa, tapi punya Fandolnya agak melain macam. Ini mana anak muda aja mana aja. Nan je dibancara toh le orang je. Apa je? Oh nya naga orang je. Nya benar je. Anak muda punya nama-nama unik ya. Ini kita apresiasi, beliau adalah salah satu daripada penggiat puisi dan juga pernah menjuarai puisi tingkat nasional. Alhamdulillah katruk pada pagi danyo ni bak malamnya. Insyaallah kita harapkan puisi-puisi yang membuat perenungan kita lebih banyak kepada Al-Quran. Saudara alun yang dimuliakan Allah, malamnya akan danyo lanjutkan bercerita kisah ya tentang kehidupan dan juga masalah perkara iman. Pertemuan yang lalu danyo dah bergahaban tentang masalah apa? Nah yang ingat tentang masalah Nabi Ibrahim. Kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim ya. Dari kisah Nabi Ibrahim ini, hari ini kita akan belajar juga beberapa kisah yang lain, yang semua itu adalah kiban cara getanyo dalam udip nyo berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi ini pegang di dalam hadis bahwa la yamutunna ahadukum illa yuhsinu zon billah. Baik sampai yang meninggal daripada kata-katanya menyahana sangka kepada Allah. Menantingkan ini pegang. Yang Quran menyahana sangka alam, hana je meninggal dia. Kajian si meninggal, watnya sangka kepada Allah. Ukuran menyahana sangka alam hanya meninggal. Ukuran dia menan. Jadi jangan ketika kitanya meninggal, sangkaan tanya kepada Allah hanagat nyobot maksud paling raya. Berarti menyamanan masa kitanya mantang udip, masa kita masih hidup, belajarlah bagaimana terus kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah cerita yang jarang sekali didengar, mungkin jarang mendengar di orang-orang, tapi ini dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Artinya bahwa ini hadis yang sahih. Betul-betul Nabi diceritakan kepada para sahabat. Cerita tentang orang yang terakhir tubit daripada neraka. Cerita tentang orang yang terakhir sekali keluar dari neraka. Seperti apa orangnya?
kita ketahui secara iman bahwa siapa saja yang dalam hidupnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah khalisan min qalbihi illa dakhalal jannah, yang betul-betul dari asal dalam hati kanyan dengan ikhlas, maka ulungnya tamang syurga. Nabi ini pegang, dia akan masuk dalam syurga. Maka para ahlu sunnah, para ulama mengatakan, siapa saja orang muslim yang dia mengucapkan dua kalimah ini betul-betul ikhlas karena Allah, bukan paksaan, tapi betul-betul iman kepada Allah, maka dia akan dapat jatah dalam syurga, walaupun payah transit ya dalam neraka. Jadi bukan menyalahikan bahwa sementang yang mengucapkan dua kalimah syahadat dalam syurga, Ustaz, betul? Masa dua kalimah syahadat bisa masuk syurga? Iya betul, memang begitu kata Nabi SAW. Cuma masalahnya transit dalam neraka atau hanya jadi permasalahan. Nah, ceritanya adalah cerita orang yang diganyan jatah dalam syurga tapi ganyan orang kagak incuk dalam neraka. Itu apa incuk? Hah? Mahal? Kagak incuk dalam neraka oleh Allah. Dan ganyan orang yang tinggal tidur ke yang jatah dalam syurga tapi mentang dalam neraka, tidur ke tengah yang terakhir. Nyawa ke yang diceritakan oleh Nabi SAW kiban orangnya. Jadi Nabi bercerita lumpukah dalam bahasa kita, ya, tidak saya bacakan dalam bahasa Arab lama. Jadi ini pegang oleh Nabi bahwa ketika sidro orangnya dia terakhir keluar daripada api neraka, dia meminta-minta kepada Allah supaya dikeluarkan. Sampai jatah waktu dia sampai keluar dari api neraka, dia dalam kondisi terengah-engah keluar daripada pintu neraka. Kakanle dalam neraka, berada di antara syurga dan neraka. Lalu dia lihat dari jauh ada sebuah pohon. Ketika dia lihat sebuah pohon yang rindang dan tempat yang bagus, dia teringat masa di dunia. Ini cerita Nabi. Teringat masa di dunia bahwa di bawah pohon itu pasti dingin, pasti di situ ada air. Sedangkan dalam neraka selama ini dia tidak mendapatkan suasana dingin dan air. Dia minta, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bisa dekat dengan pohon itu. Aku berlindung di bawahnya dan aku minum dari air itu. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku, kalau aku berikan ini permintaanmu, apakah engkau akan minta lagi setelah itu? Dia bilang bahwa tidak, ya Allah. Lun hana lun lakeli, nyan mentang tipe mentang kabeh cerita kasih. Betul, betul. Didekatkan oleh Allah sira urunyo di bawah pohon itu. Lalu dia minum daripada airnya. Lalu kemudian nampak bagi dia ada pohon lagi yang lebih rindang, lebih bagus, lebih indah. Pro pohonnya, iu pakaiannya, dua lain yang lebih lagak lo. Lalu kemudian gulake supaya ya Allah, beri lon bumbu nupa iu pakaiannya. Yang di iu pakaian kasih belum, kasih mana hana lon lakeli. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, apakah betul engkau mengatakan bahwa di sini cukup, tidak akan minta lagi lebih daripada itu? Betul ya Allah. Nyan mentang lon lake, saya tidak akan minta lebih daripada itu. Cukup saya berada di pohon yang lebih bagus itu. Allah berikan dia kesempatan mendekat kepada pohon itu. Kemudian dia berteduh di bawah pohon itu, merasa nyaman. Lalu nampak dari pohon itu bahwa ada pohon di depan pintu syurga yang lebih indah lagi. Yang kalian lebih indah lagi. Lalu dia minta, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon yang lebih indah itu. Wahai hambaku, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan meminta lebih daripada itu? Wahai hambaku, kalau memang engkau menginginkannya, maka akan aku dekatkan engkau dengan pintu syurga. Sampai ke sana, yubak kaya yang tahu dengan pintu syurga, di situ dia melihat perkataan orang dalam syurga, kiban orangnya. Ya Allah, lon hana lon laki tamu dalam syurga. Yang penting tahu dengan kayanya mentang. Walaupun ke pintu syurga hana apa sih? Allah dekatkan dia dalam dekat dengan pintu syurga. Dia lihat bahwa ternyata di dalam syurga itu bagaimana menyenangkan. Lalu dia minta, ya Allah, puji lun tamang bak pintu mentang.
mak pintu mentau nyan kala nyo kali go ingkar janji ya nyo ya Allah berikan aku masuk di depan pintu saja. Nu buka lagi palakan kita nyo tu umi luar orang nasi dalam nu buka pintu mentau tu dak kamu luar anak pertama je ada anak tamang dalam ruangan atas yang nama taala nu buka pintu atas becunya tu dak kamu luar. Ukuran menan lagi. Ya Allah bukakan pintu syurga, aku merasakan bagaimana wangi syurga itu. Allah bukakan pintu untuknya, dia rasakan wangi syurga itu. Lalu kemudian ya, Allah bertanya, wahai hambaku, maukah engkau masuk ke dalam pintu syurga, masuk ke dalam syurga? Ya, negara. Maukah engkau masuk ke dalam syurga? Lalu kemudian Allah kamu menawarkan kepada ganyan, kepada yang kasabe dalam neraka nyo orang paling kena lihat dalam syurga yo. Nama doa back draw nyo. Amin nekun. Amin. Back draw nyo. Puisi draw lebih hawai daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, back ni ingat sang lon nyo. Back nama doa kepada Allah back draw nyo. Ya. Jadi kemudian masuklah ya. Dia ke dalam syurga, diizinkan oleh Allah dia masuk dari pintu syurga. Wa fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Kemudian dia melihat bahawa seakan-akan syurga itu sudah penuh. Ya Allah, syurga sudah penuh. Gumja dubi kan ya. Wahai hambaku, engkau melihat syurga sudah penuh? Ya. Lalu Allah nak tamanna. Coba sekarang apa yang engkau inginkan? Coba bayangkan apa yang engkau inginkan yang paling menyenangkanmu. Coba engkau bayangkan. Jadi Allah suruh kita untuk membayangkan syurga apa? Urangnya supaya membayangkan syurga itu seperti apa. Kemudian apa yang kalian inginkan di dalam syurganya? Maka kebayangkan terus kibai dunia awal. Umamanya na seandai jilun na villa na gunung tabo tinggai bine kruang kemudian na kapai iya tabo kemudian na pesawat tabo ho yang lunjak ban tabo dunia kemudian na nyo na je. Gebayangkan mandum kesenangan dunia yang hantam pernah gemerempak di dunia dengar-dengar mentang. Dibayangkanlah itu. Lalu Allah tanya, wahai hambaku, aku akan berikan kepadamu 10 kali lipat daripada kesenangan yang ada di dunia untukmu. Di dunia akibat, bayangkan. Maka akan lun beri kepada kata 10 kali lipat daripada dunia itu. Lalu kemudian hambanya yang dengar Allah nepegah bahawa akan diberikan 10 kali lipat kenikmatan baginya daripada kenikmatan dunia. Gekhen pe. Ya Rabb, atas tahzi'u minni. Ya Allah, pernah pemain lon. Domnan ganyan sangka ganyan hanagar kepada Allah sehingga nyawa kemudian urun tambang dalam trade ikannya dalam neraka. Ya Allah, pernah pemain lon ni abi lon ke dunia lebih dari 10 kali lipat. Roh gekhen menan. Nabi ketika ceritanya para sahabat berkata, Nabi gekem. Begitu dia tidak menyangka Allah akan memberikan kepadanya. Sebro sidro orang di dunia nyo kemudian orang yang paling bro. Bahkan yang paling tilat dalam syurga. Nyo yang paling tilat dalam syurga nyo. Tapi Allah berikan kepada dia 10 kali lipat daripada apa yang ada di dunia ini, kesenangan bagi dia. Karena syurga itu bertingkat-tingkat. Yang Nabi mengatakan bahawa syurga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahawa syurga itu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran dan hati manusia. Itulah syurga. Kiman mafhum ji dengku ketika Nabi berkata mala ainun ra'at. Syurganya menyedra natom nekalan sabo keindahan di dunia, maka dalam syurga hana merumpak lagi nyan pakan lebih indah daripadanya. Menyenang aja uluan anggro ada baga. Kiban laga luan anggro. Tak kita nyo Aceh asai luan anggro mandum laga. Kanya menan. Nyo baga ile. Asai luan anggro mandum laga. Anggro ro tu panena ya Acehnya. Awak Aceh. Pane awak Aceh. Ala awak Aceh. Nyan ban. Ya, ada itu yang atagok mandum laga. Ya. Sempat gedanya takalan betapa indahnya luar,
indah di dunia ini, maka di dunia hana merempok li, bahkan lebih daripadanya merempok. Pernah mendengar seindah-indah lagu yang mendengar dengan dan irama kicauan paling indah mendengar dengan telinga, di syurga hana merempok dengar li lagi nyan, bahkan lebih indah daripadanya drone merempok. Apabila pernah kita bayangkan di dunia ini kesenangan yang kita mau seperti apa, maka bayangkan ini, kiban syurga yang paling drone hara dan drone haro, kemudian di dunianya kiban yang paling galak, bayangkan laju. Maka di syurga ham merempok li, menyekatom pernah membayangkan kesenangan lagi nyan. Ilun perlu senang kiban, nyo ada je tabo Aceh nyo lun tiro lun jer keraja. Kemudian lun perintahkan urang kiban galak-galak lun. Kemudian kiban lun mohon dumpena, pemohon motor Ferrari, motor Lamborghini, menyekan bayangkan ham merempok le syurga lagi nya, bahkan lebih daripadanya merempok. Itu makna hadis Nabi. Ma la khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia itu ada. Menyekan fikir dunia kiban di syurga hanali lagi nya. Menan Allah persiapkan kepada hambanya di syurga. Makanya Allah pega kepada orang yang paling jahil pega, yang paling telat dalam syurganyo, maaf pega, nyo justru Allah beri 10 kali lipat daripada yang kebayangkan di dunianyo. Han terbayangkan. Saudara alun yang dimuliakan Allah. Maka pengemanteng di dalam udip getanyo, ya, berbaik sangkalah kalau Allah akan memberi kepada kita. Walaupun getanyo bro getanyo, walaupun kondisi dosa getanyo jangan pernah berputus asa kalau Allah akan mengampuni dosa kita. Tak kalau ni malam yang kali kita sudah belajar tentang bagaimana berbaik sangkanya Hajar, istri Nabi Ibrahim yang diletakkan di Mekah. Ketika di Mekah tidak ada orang, tidak ada kawan, hanya berdua dengan anaknya. Beliau karena ini perintah Allah, beliau terima dengan lapang dada. Karena beliau terima dengan lapang dada, kemudian beliau yakin Allah akan pasti membantu, Allah akan pasti menolong. Lalu apa yang terjadi? Gara-gara Hajar, gara-gara Ismail, sampai hari ini Mekah menjadi tujuan manusia seluruh dunia. Gara-gara siapa? Gara-gara Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim berbaik sangka kepada Allah. Fala yazlimu rabbuka ahada, sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah menzalimi seorang pun daripada hambanya. Tidak akan pernah. Itu janji Allah. Kemudian bagaimana ayah ibunda daripada Nabi Musa? Ibunda Nabi Musa. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada ibunda Musa untuk susuilah anakmu. Fa in khifti fa'alqihi fil yam. Kalau engkau takut, maka lemparkan anakmu itu ke dalam sungai. Gimana artinya? Allah niyu kepada ibunda Nabi Musa untuk supaya susui anakmu. Tapi kalau engkau takut akan diambil oleh Fir'aun, lemparkan ke dalam sungai, hanyutkan dia ke dalam sungai. Kan kiban cara menyoyo tapi je lam krung kan mati dia namit anak mit lam tapi hanya lam krung. Kiban kejadian, bagaimana kejadian anak itu dalam sungai? Seorang ibu siap dia mati, anaknya hidup. Tapi ini Allah suruh pada ibunda Musa, kalau engkau takut akan anakmu nanti akan diambil, akan jadi korban, dibunuh oleh tentara Fir'aun, suruh dan letakkan, hanyutkan dia ke dalam sungai. Inna radduhu ilaik, kata Allah, kamu akan mempuo anak gata bak gata demandre, endre akan kamu puo. Bayangkan bagaimana sedih seorang ibunda menghanyutkan anaknya dalam sungai, tidak tahu bagaimana ia akan terjadi. Inilah baik sangkanya ibunda Musa kepada Allah. Selama Allah kan yu kaku nepah hanyut. Lalu kemudian dihanyutkan dalam sungai, yang lagi sungai di Konyo. Sungai Nil. Sungai Nil lebih luas, lebih besar. Makin luas, makin besar, makin bahaya sungai sebenarnya. Tapi inilah
yakin kepada Allah, beliau hanyutkan. Ketika dihanyutkan, justru sampai ke tangan musuh yang beliau takuti. Siapa? Firaun. Kan bak tentara Firaun, langsung bak Firaun. Menan dihanyutkan, diambil langsung, dan ujungnya ternyata sana diambil oleh istri Firaun. Justru yang beliau khawatirkan itu yang terjadi. Baik sampai oleh Firaun, ternyata kan tentera Firaun cok, Firaun langsung mencok. Tapi berbaik sangkalah pada Allah. Kalau memang engkau ya Allah kehendaki seperti ini, aku yakin bahwa itu ada penyelesaiannya di akhir. Ketika icok oleh Firaun, istri Firaun justru yang merayu Firaun, jangan bunuh anak ini. Baik lepoh anak minyo. Lagak tat dan gatat nyobah lun pelara. Menyelun pelara, hana akan masalah ngendo, hana puyo. Kiban Firaun, dipatih Firaun. Haba permoh. Ipatih Tuhan. Ipatih. Membuktikan Firaun termasuk salah satu raja yang takut sama istri. Ya, berarti pun. Dia membuktikan bahwa Firaun termasuk raja dia kepada Inang. Oh ya ikut lah Inang cik menyamenang kata pekah kakak menang. Kebanyakan ternyata dalam studi bahwa raja-raja yang kejam dan kasar rata-rata yang ya ke perumoh. Justru yang hana ya ke perumohnya lembut urang. Hana kejam aja hana. Firaun terbukti di sini dia takut sama istrinya. Akhirnya dia terima. Ya. Kemudian Allah berjanji, Inna radduhu ilaiki. Kami akan kembalikan dia wahai ibunda Musa kepadamu. Musa itu kepadamu nanti akan kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Allah pegat. Apa yang terjadi? Ditakdirkan oleh Allah, Musa yang menjadi kesayangan istri Firaun, nyan han getem susui pada siapapun. Han getem. Susu getem, han getem je pelong susu lumah, lebih-lebih lah. Susu reng lain gitu hang getu. Pokoknya gekli si malam bengah. Nabi Musa yang masih kecil, bayi Musa, gekli si malam bengah terus mau. Ukuran hancur bangsa bawah istana. Mantap pu punya perumoh galak gimana bega dah. Perumoh galak, kelebu gimana? Firaun suruh jak mita bangsa bawahnya. Sona orang yang cocok menyusui anamitnya si mita dia. Karena mesti lau itu. Susu orang haidung susu lumah pelau. Pelau susu formula yang kan susu orang kan susu lumah jipujin tupong. Matang Nabi susu formula kepada anamit. Nah, nyok baju dah pegah sih. Nyok kan iklan susu formula kan. Tapi nyo mindset tanyo salah si lewe nyo bahwa terpikir sang-sang anemi menyahana kenang tutu meninggai. Tidak sama sekali. Ternyata saya tinggal di Mesir, di sana di Mesir, orang Mesir enggak kasih susu formula untuk anak-anak mereka. Susu tupung yang hana hijau. Wate lunduan anak lunduan umur 2 tahun dari Aceh menuju Mesir karena kebiasa ada susu formula itu tidak jamita ada, ternyata harganya luar biasa mahal. Nyebar tanya 20 ribu yang merempok, ide 200 ribu, harga 20 ribu, 200 ribu. Lalu apakah mana mahal? Karena di sini orang nggak pakai susu ini. Ini karena memang barang langka, jarang orang cari, makanya dia mahal. Jadi dikasih susu apa pula? Susu udah, susu biasa, susu kambing ataupun susu itu, atau bahkan nggak dikasih susu, nggak ada masalah. Karena hana peng, akhirnya belum petih rumti. Yang mana hana jo susu kan demi kalian. Karena api hana peng, ternyata anak lon udah, dan sama cara orang lagi anak gop sih. Termasuk getanyo salah sangka sih bahwa seakan-akan menyahana susu formula hanude mana hana. Alhamdulillah saya punya 4 orang anak, keempat-empatnya saya tidak kasih susu formula. Persit ia kacang hijau, ia soya, ia macam-macam, pokoknya yang katanya. Ipa jauh bu kemudian ipa jauh ke gula kabeh cerita. Ternyata dia sama adanya. Baik nak petih, payah nak habis peng. Jadi nak orang pegah bawah, hai tunggu hana peng mengke susu nyo kiban cara. Soy ujep susu.
cerita kepada Allah, kepada Nabi Musa, bahwa ternyata Musa yang masih kecil itu, ya, akhirnya merempak dengan kakak ganyan di pasai, merempak dengan kakak ganyan. Ketika merempak dengan kakak beliau, kakak ganyan dia kedepa bawah nyu ada ulun yang hanyut dalam kurung 5. Gepegah bawah oleh kakak ganyan. Lun turi na sidro orang inang yang jin menyusui anak mit lagi nyo biasa le ni cocok dengan orang inangnya. Padahal mak ganyan tu hang cocok mak. Cuma gepegah bahwa ramai kali coba anak mit lo cocok dengan ganyan karena zaman na orang inang yang memang tung upah bak menyusui. Dibawalah kepada ibunda beliau. Ketika hana gepegah hadro ke sebagai mak gahana pura-pura Allah gecok tung upah yang menyusui. Menan geputoro dengan Nabi Musa yang masih kecil, langsung meiem dekap, langsung gejep susu dari mak ganyan. Ipegah lintera Fir'aun nyo baru pah merempak urinang tido. Kai iem Musa. Pengai ieman mak ke. Mana itu pun lewatnya. Kemudian Allah berfirman, ya. Allah nepegah kepada ibunda Musa bahwa waradannahu ilaika. Kemudian kamu puo gatalom. Kai taqarra ainuha wala tahzan, agar supaya ibunda Musa merasa gembira dan dia tidak bersedih. Kamu puo Musa yang ubidnya yang awai geti alam kerung, kamu puo balik dengan cara yang Allah ataunya. Allah atau mendum. Yang penting bersangka pada Allah. Memang Allah yu lagi nyo baik melangge. Man kibai menyapet bupet pi menanci pegat laju. Man kibai menyo hana kiban. Memang Allah lagi nya hana kiban. Ujung ji Allah yang akan atur. Kamu puan perahli Allah kepada ibundanya supaya apa? Dia bergembira senang putoi ternyata yang Allah pegah. Iwa basad anak lon dengan cara yang hanang sangka-sangka. Kaita karra'inwa supaya dia bergembira, wala tahzan supaya juga dia tidak bersedih. Pakan Allah nepegah supaya tidak bersedih. Ini perlu kita faham sih. Ini perlu kita paham anak-anak ni. Kita kan anak-anak ni punya ayah, punya ibu semua. Allah nepegah nepuwa Nabi Musa yang manyaknya kepada maknya supaya maknya baik sedih. Begitu Allah perhatikan seorang ibunda enggak boleh bersedih gara-gara anaknya. Namhot Allah nepuo Nabi Musa laginya nepegat supaya Nabi Musa sedih. Kenapa? Kesedihan seorang ibu gara-gara anak dosa raya berat di sisi Allah. Kesedihan si Roma anak gara-gara anak berat di sisi Allah. Belehen odolon yang gata-gatanya na tapo sedih mak gata sedih gara-gara gata boleh hendak. Maka dia Allah nak pegang dalam Al-Quran wala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada kedua orang tuamu apa? Uffin. Uffin itu apa? Uffin bahasa Arab yang cocok dalam bahasa Aceh menyeluntuan salah. Memang ulun tuan bangai. Tapi menyebutui mudah-mudahan nyo lebih tepat. Makna ufin dalam Al-Quran dalam bahasa Aceh adalah mecet. Baik mecet tanya dengan orang cik. Maksudnya you haigam. Kajak cok ada ke siat. Ini han sempat lunjak. Kajak tuang ada ke siat. Han tempat ayah ya cok. Iya cik, tapi ikut menai le. Kiban menurut rawan. Hah? Nata ke adena. Nawa hana. Hana ikut tepu, cuma nyan tak ikut. Mecet nyan. Mecet. Idon dengan ngan, nak pegah haba dengan ngan. Hana pegah tepu. Atau idon selaku kepala dinah, kepala bagian. Dia Zat tolong diperbaiki, tolong diperbaiki ini. Kalau drone. Udah. Kiban. Ada ikut apa? Nyaman tak? Okey, dek. Nyan ke mana ufin? Yang cocok dalam bahasa Aceh. Wala taqul lahuma ufin, baik mecen kepada kedua orang cik. Pakan pegat dua orang cik.
Itu dosa besar, dosa raya di sisi Allah. Ada kepada orang sih kita. Ya. Maka Allah pun Nabi Musa ada dasarnya. Supaya apa? Be'uh hati makanya. Boleh hentak ada dosa wah hati makanya. Ya. Jadi, kepada cerita penuh. Beginilah saudara lon yang dimuliakan Allah, saudara yang dimuliakan Allah. Walau bagaimanapun kondisi kita, mungkin banyak cobaan dalam hidup kita hadapi, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Sebelum masuk dalam konsultasi, kita akan cerita bahwa pernah kejadian dalam cerita zaman dulu, Iblis datang dengan Nabi Isa, gejak Nabi Isa, Iblis, ini jadi perupara Iblis, berdua. Iblis jadi perupara lagi apa? Lagi orang. Nada pernah nikalat? Hah? Hana nikalat, alhamdulillah berarti Hana ngondron yang Iblis. Takut ni nada pernah nikalat berarti yang ngondron. Dan rodon sama berarti. Nah, jadi Iblis ijabah Nabi Isa. Ijabah bawa, wahai Isa, bukankah Allah sudah menakdirkan semua yang terbaik untuk kita? Betul Nabi Isa bahwa segala sesuatu terbaik terjadi bagi seorang hamba. Kenyamanan. Nabi Isa menyamanan, wahai Isa, coba engkau naik di atas lereng bukit yang tinggi, kemudian engkau terjun bebas ke bawah. Coba, mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita. Ya ibu kali Iblis. Hai tayo akan berbaik sangka kepada Allah. Apa mata yang terjadi, Allah akan menyelamatkan kita. Kemudian, yang mana itu waktu bukit, waktu gunung, waktu lambung, kemudian cikro you. Yang Iblis juga. Mudah-mudahan Allah pegang sangka kepada Allah, betul kejadian Tuhan. Yang Iblis juga. Gimana jawab oleh Nabi Musa? Nabi Isa. Nabi Isa menjawab bahwa innallaha yakhtabiru ibadahu wa la yakhtabiruhu ibadah. Sesungguhnya Allah nak uji hamba ni, tapi hamba hanya uji Tuhan. Maha. Allah nak uji katanya, bersabar berbaik sangka, tapi beja uji Tuhan. Yang kah Iblis kena ja uji Tuhan. Jangan menguji Allah. Tapi apa yang terjadi dalam hidup, terimalah dan berbaik sangka kepada Allah. Tapi baik apakah maunya ku cidri tiga ku Allah gak gelempahan. Baik menan. Ke lagi yang cara. Tapi yang kah terjadi berbaik sangka kepada Allah. Tentu Allah akan nanti bentuk yang gad insyaallah. Gad. Menang-menang mungkin pembuka daripada orang tuan, insyaallah kembali bila ada tanya jawab kami persilakan.